Nah, ada yang tanya, kalau Lunglung biasanya kalau ke pameran-pameran otomotif gitu ngapain sih? Gue sendiri nggak pernah ke Cina untuk lihat pameran karena intermezzo sedikit, gue banyak ditanya untuk SPG paling cakep di mana? Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Kita hari ini lagi ada di Taiwan. Gua masih ngobrol-ngobrol sama mentor-mentor gua atau guru-guru gua dari bidang otomotif. Ya gitu deh, kita dapat beberapa update tentang EV dan kita dapat juga beberapa update tentang produk-produk apa yang masih bisa berputar di negara-negara kayak kita gitu kan, kayak Indonesia gitu, di mana mobil bensin sama mobil diesel masih banyak ya, walaupun hype-nya EV akan shifting ke sana udah pasti ya kan, tapi tidak dalam jangka waktu dekat ini. Nah, untuk produk, nah kita kan semua menanti-nantikan produk ya untuk mobil-mobil bensin dan diesel yang ada di luar sana. Kita kayaknya dapat produk baru satu, di mana kita bisa menaikkan efisiensi dari si sensor-sensor, sehingga efisiensi bahan bakar juga meningkat. Cuman kita akan tes lebih lanjut, gua akan bikin banyak video tentang testing-testing itu, sehingga kita bisa lihat perkembangan perjalanan dari saya meriset sebuah produk sampai kita masukin produk itu ke Indonesia. Oke? Nah, ada yang tanya, kalau Lunglung biasanya kalau ke pameran-pameran otomotif gitu ngapain sih? Kita cari produk sih ya bro, maksudnya di dunia ini hanya ada beberapa pameran otomotif yang menarik untuk dilihat. Maksudnya bagi gua ya, kan gua nggak main spare part, gua nggak main ban, gua nggak pegang brand kayak radiator, klakson gitu-gitu kan. Itu hanya ada beberapa kayak pameran yang menarik untuk dilihat ya gitu. Jadi di mana pameran bukan pameran pabrik manufaktur spare part, cuman pameran inovasi untuk si mobil itu sendiri. Inovasi itu ada beberapa ya, kayak misalkan inovasi untuk mobil yang udah ada kita bikin kenceng, jadi kayak misalkan racing part, performance part, kayak remap gitu-gitu kan. Makanya Dokter Mobil salah satu yang utama juga yang masuk ke Indonesia dalam artian remapping kendaraan kan gitu kan. Nah itu sih sebenarnya ya kita dapatnya juga dari pameran sih gitu loh. Jadi maksudnya kita lihat banyak pameran yang di luar sana, kita tes dulu ya kan. Maksudnya kita tes dulu itu kita benar-benar ngecek ini apakah ini benar-benar sudah cocok untuk market Indonesia, ada komplainan apa enggak, dari sisi tenaga naiknya signifikan atau enggak, kemudian garansinya itu bisa bagaimana, kemudian penjualannya ribet apa enggak. Sebenarnya sih saya ngeriset produk bisa sampai 1 tahun ya sebelum saya keluarkan ya. Kalau saya masih belum yakin, saya akan riset 1 tahun lagi. Kenapa? Menurut gua produk yang dikeluarkan oleh Domo atau Dokter Mobil itu harus bulletproof atau sebisa mungkin nggak bisa dikomplain gitu loh. Kalau kayak buffer gitu kan kita juga udah riset beberapa tahun ya untuk si ketahanan si karetnya itu gitu loh. Jadi makanya kenapa Domo buffer kita tuh kita berani garansi lifetime, karena ada di beberapa mobil yang udah lebih dari 8 tahun kita pakai, bentuknya dan keelastisitasannya masih sama gitu loh. Jadi ya sebenarnya balik lagi sih, gua ngeriset produk supaya bisa dijual tanpa pusing gitu loh, maksudnya itu sih. Jadi kayak misalkan kita jual magneto, kita jual buffer, kemudian kita jual coil racing, itu semuanya udah kita riset dulu, ada kenaikan signifikan di power dan secara quality dia cukup bagus. Dan makanya gua sendiri nggak pernah ke Cina untuk lihat pameran, karena Cina itu lebih banyak main di aksesoris dan spare part gitu loh. Jadi mereka manufaktur spare part, yes, mereka manufaktur aksesoris, yes gitu loh. Cuman ya balik lagi, Anda tahu Domo nggak main aksesoris kan gitu loh. Domo hanya main parts-parts yang good quality, yang bisa meningkatkan performa dan kenyamanan di kendaraan, yang dimana gue lebih suka ngeriset itu. Jadi kalau ditanya, lu kemana kok? Oke, gue ke Thailand ya, gue ke Taiwan iya, gue ke Jerman iya, gue ke Amerika iya. Jadi negara-negara itu yang masih asik untuk dikunjungi, untuk apa namanya melihat prospek lah ya gitu loh. Ke Jepang kok nggak kok? Gue udah pernah dan
satu, produknya terlalu mahal untuk dijual, dua, ya teknologinya juga sebenarnya untuk inovasi nggak terlalu banyak sih mereka main di inovasi sih. Mereka udah hardcore semua, mereka mainnya di fine tuning, ya memang produknya bagus-bagus, produknya mahal sekali, cuman bukan untuk mainan kita lah ya gitu loh. Intermezzo sedikit, gue banyak ditanya untuk SPG paling cakep di mana? SPG paling cakep ya, Taiwan oke. Sebenarnya paling cakep, paling berani waktu itu kita ke Thailand sih. Itu ya gitu deh, kalau lo orang hobi nontonin SPG ketika pameran, lo orang boleh ke Thailand untuk liatin pameran otomotifnya. Mereka setahun bisa 4-5 kali ya kan, nah lo orang kesana deh. Cuman ya satu hal ya, lu tanya dulu yang jelas, lu belajar bahasa Thailand dulu, lu tanya dulu sama mereka, permisi, kamu cowok apa cewek? Nah, lu harus tanya dulu yang jelas ya. Udah baik, ganteng pula. Siapa lagi kalau bukan ahem. Sayang sekali pengenal yang tidak ada nama tinggal kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.